Tergabung di video belajar bisnis bersama Ronald. Nah, pada video kali ini kita akan membahas topik menarik yaitu tentang apa saja faktor yang mempengaruhi permintaan dari sebuah produk. Jadi, ketika kita membangun sebuah bisnis, penting untuk kita mengkaji agar bisnis kita bisa dibuka dan kemudian laris manis, berkembang, pun kemudian misalnya berkelanjutan, maka apa saja yang butuh kita lakukan. Oke, nah kita akan bahas dari yang pertama. Apa yang bisa membuat permintaan itu besar dari sebuah bisnis? Yang pertama adalah produk yang berkualitas. Setiap orang ingin mendapatkan produk yang berkualitas karena dari produk yang berkualitas lah kemudian mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal, ya. Hasil maksimal bisa misalnya berkaitan dengan apa? Kebermanfaatan dari produk tersebut ataupun misalnya jaminan dari produk tersebut ataupun bahkan bisa berupa hal apa yang kemudian bisa mereka rasakan secara emosional dari menggunakan produk tersebut. Nah, menciptakan produk yang berkualitas itu akan membantu untuk peningkatan bisnis kita, peningkatan permintaan dari produk yang kita tawarkan kepada pasar. Kemudian yang kedua yang mempengaruhi permintaan, apakah dia bisa naik atau turun, itu berkaitan dengan seperti apa penawaran harga jual kita terhadap produk tersebut. Salah di dalam menentukan harga jual itu akan mempengaruhi seperti apa permintaan maupun kondisi dari kebutuhan pasar terhadap produk kita. Misalnya, kalau kita menciptakan produk dan kemudian kita memberi harga produk itu terlalu tinggi, ya, terlalu tinggi, maka secara otomatis ini akan sangat mempengaruhi bagaimana permintaan pasar terhadap produk tersebut. Sebagai contoh misalnya seperti ini. Saya menciptakan sebuah spidol. Nah, spidol ini saya jual dengan harga 250.000. Bagi sebuah spidol atau untuk mendapatkan manfaat dari spidol ini, harga 250.000 itu terlalu tinggi. Sehingga secara otomatis orang ketika ditawari spidol ini mungkin sebagian besar akan menolak, tidak akan membeli. Mereka mungkin akan mencari alternatif, mencari pilihan lain dari bagaimana mendapatkan manfaat dari spidol namun tidak dengan mengeluarkan harga yang terlanjur besar, ya. Jadi seperti itu. Jadi hal yang kemudian menjadi penentu apakah permintaan itu akan naik atau turun itu adalah terkait dengan harga yang kita berikan kepada konsumen, harga dari produk kita. Kemudian hal yang ketiga yang mempengaruhi permintaan yaitu adalah penawaran dari kompetitor, khususnya terhadap produk yang serupa yang sama jenisnya. Nah, ini biasanya terjadi pada apa? Pada produk-produk yang sifatnya komoditi, ya, yang mudah dijumpai, yang kemudian banyak terdapat di masyarakat. Nah, seringkali produk-produk ini itu dia ada banyak yang menyediakan dan dari begitu banyaknya yang menyediakan secara otomatis ini akan mempengaruhi bagaimana permintaan, ya. Mungkin kalau misalnya kita satu-satunya supplier dari produk tersebut di daerah kita, maka orang akan berbondong-bondong datang ke tempat kita itu. Namun ketika misalnya produk yang sama itu ternyata bisa disediakan oleh 10 toko, bisa disediakan oleh 100 toko, maka secara otomatis permintaan terhadap produk itu khususnya melalui bisnis kita bisa jadi akan mengalami penurunan. Sebaliknya ketika misalnya tidak ada kompetitor, nah secara otomatis ini akan membuat permintaan produk itu pada kita karena kita adalah supplier satu-satunya, maka kita akan mendapatkan permintaan yang besar, permintaan yang banyak. Nah, inilah beberapa pebisnis mereka memilih untuk menjadi supplier, menjadi agen tunggal dari produk-produk tertentu agar kemudian mereka bisa memonopoli ketersediaan produk itu dan membuat permintaan atas produk itu hanya kepada mereka dan permintaan pun akan dalam kondisi yang naik. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi permintaan yang keempat yaitu adalah penawaran produk yang bisa menggantikan. Nah,
Misalnya seperti ini tuh. Kita buka satu bisnis kuliner. Kita membuka bisnis jualan pisang goreng itu ya, pisang goreng. Nah, ketika kita membuka bisnis jualan pisang goreng, nah bisa jadi karena kitalah satu-satunya ataupun kita termasuk eh, salah satu pebisnis di bidang kuliner yang menyediakan pisang goreng di area kita dan membuat orang tidak bisa kemana-mana lagi selain ke tempat kita, maka kita mungkin akan mendapatkan kondisi di mana permintaan terhadap pisang goreng itu meningkat. Akan tetapi, misalnya saat kita jualan pisang goreng, di samping kita itu ada gerobak baru yang dia jualan ubi goreng, ya. Dia jualan ubi goreng yang diberi bumbu, beri rasa macam-macam. Nah, walaupun produknya berbeda, tapi adanya penawaran dari pihak lain yang produknya itu bisa menggantikan fungsi dari produk yang kita tawarkan, ini juga akan sangat mempengaruhi seperti apa permintaan dari produk kita. Ya, secara otomatis kalau misalnya ada kondisi seperti yang saya sebutkan tadi, kita jualan pisang goreng, di samping ada yang jualan nangka goreng, ya otomatis biasanya yang terjadi orang yang awalnya dia misalnya belanjanya pisang goreng, sesekali dia ingin mencoba yang namanya ubi goreng. Nah, ketika dia mencoba ubi goreng, otomatis itu mempengaruhi permintaan terhadap pisang goreng. Itu yang keempat. Nah, sekarang kita masuk yang kelima. Yang kelima adalah daya beli target pasar. Ini juga akan sangat menentukan seperti apa permintaan dari pasar. Contoh misalnya, daya beli pasar biasanya akan meningkat ketika ada satu momen-momen tertentu. Jadi biasanya menjelang Lebaran itu para PNS mendapatkan THR. Nah, THR inilah yang kemudian menjadi semacam dana cadangan buat mereka untuk kemudian membelanjakan uangnya pada produk-produk tertentu yang mendukung untuk bagaimana bisa merayakan Lebaran. Nah, jadi seperti apa daya beli target juga sangat mempengaruhi bagaimana kondisi permintaan. Kalau daya belinya meningkat, nah secara otomatis permintaan akan meningkat. Tapi kalau daya belinya misalnya karena kondisi tertentu, krisis ataupun misalnya karena pandemi, orang kesulitan untuk mencari uang dan menurunkan daya beli, nah secara otomatis ini pun akan mempengaruhi permintaan terhadap produk yang kita tawarkan. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam itu adalah berkaitan dengan kemudahan pembelian. Nah, ini yang menarik itu. Semakin kesini yang saya perhatikan bahwa orang itu cenderung ketika bertransaksi menginginkan kemudahan, ya menginginkan kemudahan. Jarang atau sudah mulai jarang orang yang kemana-mana itu membawa uang cash. Yang ada adalah mereka mengandalkan transaksi itu menggunakan kartu. Nah, bagaimana kita bisa memfasilitasi para pembeli untuk bertransaksi dengan memberikan kemudahan dalam pembelian, itu juga akan mempengaruhi terkait dengan faktor permintaan. Kalau kita bisa menyediakan apa yang bisa membuat konsumen nyaman di dalam bertransaksi, biasanya ini menjadi faktor yang membantu mereka untuk menaikkan permintaan. Namun ketika misalnya kita ngotot untuk tidak beradaptasi dan kemudian tidak menyesuaikan apa yang kita sediakan dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen, maka yang terjadi adalah ketidaknyamanan itu bisa jadi akan menurunkan permintaan terhadap produk ataupun jasa yang kita sediakan. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh, faktor yang bisa mempengaruhi naik atau turunnya permintaan itu adalah berkaitan dengan pergeseran perilaku dan selera konsumen. Nah, jadi dalam pada produk-produk tertentu seringkali itu ada trennya ya, ada musimnya. Contoh misalnya dalam hal pakaian ya, ada momen misalnya mungkin pakaian yang dicari sekarang itu adalah pakaian yang warnanya polos ya. Nah, tapi akan ada momen setelah itu nanti yang dicari justru yang bercorak misalnya seperti itu. Nah,
pergeseran perilaku ataupun selera konsumen secara otomatis akan mempengaruhi yang namanya permintaan. Permintaan bisa naik kalau memang apa yang kita sediakan itu sesuai dengan tren dan sesuai dengan selera konsumen. Tapi ketika misalnya yang kita sediakan itu sudah tidak tren lagi dan konsumen sudah tidak lagi menyukai hal itu, maka secara otomatis akan menurunkan permintaan. So, selalu pastikan bahwa produk yang kita siapkan adalah produk-produk yang itu sesuai dengan kebutuhan perilaku selera konsumen. Kemudian yang ke-8, faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan ataupun penurunan permintaan itu adalah waktu yang tepat. Beda waktu, maka beda juga produk yang biasanya dicari, dibutuhkan, dibeli. Contoh, kalau misalnya pakaian-pakaian muslim itu ya ramenya saat puasa itu, saat menjelang lebaran. Tapi setelah puasa, setelah lebaran ya bisa jadi pakaian-pakaian itu tidak lagi kemudian menjadi hal yang dicari, diburu, secara otomatis permintaan terhadap hal itu akan menurun. Jadi kalau misalnya kita pengen menyediakan sarung, maka jualah di momen-momen orang butuh sarung, yaitu menjelang lebaran atau saat puasa. Tapi ketika misalnya setelah lebaran, setelah puasa, ya bukan nggak boleh sih kita jualan sarung, tetap boleh, hanya saja secara otomatis permintaan terhadap sarung itu akan menurun drastis. Kita butuh cari itu momen setelah lebaran apa yang kemudian banyak orang cari. Biasanya misalnya setelah lebaran itu adalah masa untuk liburan sekolah ataupun masa untuk kenaikan kelas. Nah, itu momen-momen yang bisa juga dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, yang ke-9 yaitu adalah berkaitan dengan kejadian-kejadian. Nah, kejadian yang ada di sekitar itu akan juga mempengaruhi bagaimana kondisi permintaan terhadap produk. Dulu, permintaan terhadap yang namanya masker bisa dibilang sangat-sangat rendah itu. Ya, mengapa ya? Karena orang tidak punya alasan kenapa harus menggunakan masker. Lagi pula kemudian di budaya kita ya menggunakan masker adalah sesuatu yang sangat tidak umum, tidak lazim. Orang sungkan untuk menggunakan masker. Nah, namun dengan kejadian pandemi ini yang terjadi adalah masker itu justru kemudian mendapatkan permintaan yang cukup tinggi. Orang cari masker, orang butuh masker. Kemudian yang ke-10 yaitu berkaitan dengan kampanye suatu perusahaan atau komunitas. Nah, ini juga menarik ini. Kalau kita perhatikan saat-saat ini ya, saat video ini dibuat, ada tren orang senang dengan bersepeda. Nah, kenapa orang senang dengan bersepeda? Karena ternyata ada komunitas yang mereka sangat antusias mempromosikan, mengajak orang untuk yuk bersepeda. Nah, dengan adanya kampanye seperti ini secara otomatis akan meningkatkan permintaan terhadap sepeda maupun onderdil yang dibutuhkan oleh sepeda. Nah, secara otomatis peningkatan pun terjadi. Kemudian yang ke-11 itu adalah populasi target pasar. Jadi semakin banyak komunitas, semakin banyak jumlah orang di dalam satu kawasan, secara umum pasti akan semakin banyak permintaan terhadap produk-produk tertentu. Namun kalau komunitasnya sedikit, jumlah orang di satu tempat itu sedikit, ya secara otomatis permintaan pun akan sedikit. Sebagai contoh misalnya kita mau buka sebuah toko retail ya, jualan alat-alat sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau kita bukanya misalnya di area perumahan yang sepi, secara otomatis permintaan akan rendah. Namun kalau kita misalnya tempatkan toko retail kita itu di tempat yang rame, perumahan yang padat penduduknya, secara otomatis yang terjadi adalah mereka akan membuat permintaan terhadap produk itu pun akan semakin meningkat. Kemudian yang ke-12 itu adalah yaitu berkaitan dengan penjualan produk pelengkap. Nah, jadi contoh misalnya tadi itu adanya produk pelengkap dari sebuah produk itu juga bisa meningkatkan yang namanya permintaan. Kenapa? Karena orang jadi lebih antusias itu untuk bertransaksi. Karena apa yang dibutuhkan ataupun aksesoris yang ada itu menjadi lebih bervariasi dan banyak. Contoh misalnya tadi ya sepeda itu.
Adanya komunitas yang mempromosikan tentang budaya hidup sehat olahraga bersepeda itu membuat peningkatan terhadap permintaan sepeda. Namun toko-toko yang kemudian menyediakan berbagai macam ornamen, berbagai macam peralatan yang dibutuhkan oleh para pesepeda itu pun akan meningkatkan permintaan. Kenapa? Karena akhirnya orang bersepeda itu tidak lagi hanya mengejar yang namanya kebutuhan untuk hidup sehat, berolahraga, tapi ya beralih pada misalnya berkaitan dengan gengsi, dengan lifestyle, dan sebagainya. Dan yang ke-13 itu adalah globalisasi informasi. Jadi semakin kesini kita perhatikan bahwa informasi itu betul-betul tanpa batas ya, selalu ada, dan globalisasi informasi ini membuat akhirnya permintaan pun bisa berubah. Contoh misalnya, ini bisa secara positif, bisa secara negatif. Informasi yang beredar di internet itu juga mempengaruhi yang namanya kondisi permintaan. Saat rame si Dewa Kipas ya diundang oleh Deddy Corbuzier untuk melakukan battle catur, yang terjadi adalah yang saya perhatikan di saat itu permintaan terhadap catur menjadi tinggi itu ya, menjadi tinggi. Dengan demikian secara otomatis globalisasi informasi ini pun akhirnya membawa perubahan pada kondisi permintaan sebuah produk. Oke, nah seperti itu. Jadi demikian beberapa hal, beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana pengaruhnya, apa yang mempengaruhi terhadap permintaan, apakah ia akan naik atau turun. Demikian video kita pada sesi kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.